Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seminggu ini bacaan Injil akan berbicara mengenai roti hidup. Berbicara mengenai roti hidup berarti berbicara mengenai Yesus secara nyata. Berbicara mengenai roti hidup, saya ingat ketika saya berziarah ke Lanciano, Italia, di mana di sana terjadi mukjizat Ekaristi. Berawal dari seorang biarawan pada abad ke-8, ketika mengadakan Ekaristi, dia tidak percaya akan roti yang dikonsekrasi. Ketika roti diangkat ke atas pada saat konsekrasi, ketika anggur diangkat kepada atas di atas untuk pada saat konsekrasi, dia tidak percaya. Tetapi apa yang terjadi? Betul-betul bahwa roti berubah menjadi daging. Betul-betul bahwa anggur berubah menjadi darah Kristus. Dan sampai sekarang, daging dan darah yang mengental menjadi 5 gumpalan berada di gereja kecil, yaitu Santo Legonsian, Lanciano, Italia. Ketika saya berziarah ke sana, saya semakin percaya akan mukjizat Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan dengan kata-kata yang sangat indah, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari kita masukkan 2 kata yang sangat indah, yaitu datang dan percaya. Bapak Ibu datang dari rumah untuk ikut Ekaristi di sini. Datang berarti hadir, menyambut. Dan ketika saya menyantap tubuh Kristus, saya percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Maka itulah kata-kata disebut dengan misteri iman. Misteri iman adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, tetapi kita yakini. Saya pernah berdialog dengan pengikut Kristus yang lain, ya. Bagi dia, roti ya tetap roti, anggur ya tetap anggur. Tapi bagi kita yang percaya dan mengimani pada saat konsekrasi, betul-betul bahwa roti berubah menjadi tubuh Kristus, anggur berubah menjadi darah Kristus. Dan ketika kita menyantapnya, mengimaninya, itulah dikatakan oleh Yesus roti kehidupan, yang betul-betul akan memberikan kedamaian kepada kita. Bahkan ketika kita menerima tubuh Kristus, itu yang disebut dengan mukjizat Ekaristi, ya. Bagaimana tubuh Kristus masuk dalam diri kita, dan kita harus punya spirit semangat untuk bersaksi. Bagaimana kita merenungkan bacaan yang pertama, Stefanus. Stefanus pengikut Yesus yang setia, situasi apapun. Bahkan ketika dihadapi oleh orang-orang Yahudi, dia dibunuh, dirajam dan sebagainya, dia tidak takut. Karena ada Yesus dalam dirinya, roti kehidupan yang menguatkan dirinya. Sehingga hari ini kalau kita pergi ke gereja, pernah seorang ibu berkata kepada saya, "Pastor, saya suka ke gereja, rajin gitu ya, terima tubuh Kristus. Mengapa kok tidak menjadi kekuatan bagi saya?" Mungkin kalau kita ke gereja hanya sebagai kewajiban, ya, apalagi ada aturan, ya, 5 perintah gereja wajib mengikuti Ekaristi. Kalau kita ke gereja hanya sebagai kewajiban, kita tidak mengalami pengalaman iman itu. Coba naikkan setingkat. Kita ke gereja bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Saya butuh Yesus. Sesudah mengalami kebutuhan, naikkan 1 tingkat lagi, saya rindu Yesus. Ketika orang rindu Yesus ke gereja akan lain, mengalami kebersatuan dengan Tuhan, apalagi dengan Ekaristi ini. Sehingga hari ini mari kita berjuang betul agar kita mengalami kerinduan kepada Yesus itu di dalam Ekaristi. Saya yakin ketika orang mengalami kerinduan, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam akhir Injil hari ini, supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu roti kehidupan, dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kehidupan iman kita ingin betul-betul sampai kepada kehidupan kekal, dan kita berbahagia bersama orang-orang yang kita cintai, bersama dengan Yesus di surga.
Mari kita raih kesempatan kita hidup di dunia ini yang memang kadang-kadang berat, menghadapi hambatan tantangan, tetapi tidak usah takut. Yesus sebagai roti kehidupan yang akan membantu perjalanan iman kita. Kita hening sejenak.